Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Ya. Apakah anak-anak sudah siap akan belajar? Nah, baiklah anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah lewat daring, nah, melalui WA grup dari rumah. Dan ingat aktifkan WA. Dan tidak usah anak-anak bingung, harus sehat semuanya. Sekarang sebelum Ibu ngasih pelajaran pendidikan agama Ibu dan budi pekerti, nah, Ibu akan menyajikan pelajaran yaitu dengan judul Sri Pramanu. Lihat dulu anak-anak. Ini namanya Sri Pramanu. Sudah anak-anak? Lihat pelajaran 2 buku agama dan budi pekerti. Ya. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan ngasih lagu 1 yang judulnya Lihat Kebunku. Apakah anak-anak di rumah punya kebun? Kalau punya kebun, peliharalah kebunnya dengan baik, siram, dikasih pupuk. Kebun apa aja anak-anak yang ada di rumah? Ya kalau begitu, Ibu akan ngasih dulu lagu, yaitu dengan judul Lihat Kebunku. Ya, nyanyikan dulu bersama-sama dengan tepuk tangan. Ya, silakan dulu anak-anak. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Ku siap hari, ku siram semua, mawar melati, semuanya indah, indah. Itulah kebun yang ada di rumah atau di lingkungan kalian. Makanya kita semuanya harus rajin menyiram kebun supaya kebun itu tumbuh dengan baik dan tidak boleh dipetik sembarangan dan harus dikasih pupuk, disiram supaya kebun itu bisa berbuah. Kalau punya kebun berbuah, kalau punya kebun berumbi supaya bisa dicari umbinya. Nah, sekarang kita melihat tujuan daripada pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menampilkan perilaku peduli terhadap makhluk ciptaan Sang Yang Widi dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, mengidentifikasi, menyebutkan dan membedakan jenis ciptaan Sang Yang Widi yang tergolong Eko Pramanu, Dwi Pramanu, dan Tri Pramanu dapat menyajikan contoh-contoh makhluk ciptaan Sang Yang Widi yang termasuk Eko Pramanu dan Dwi Pramanu dan Tri Pramanu dengan baik dan benar. Itulah tujuan daripada pembelajaran. Ya, sekarang Ibu akan menyajikan pengertian dari Tri Pramanu. Ya,
Tripremano. Tri artinya 3. Ini tri sama dengan 3, yaitu Romano artinya kekuatan. Romano artinya kekuatan. Jadi trim Romano adalah 3 kekuatan Sang Hyang Widi. Inilah Tripremano, yaitu 3 kekuatan Sang Hyang Widi. Bagian-bagian daripada Tripremano, yaitu Eke Premano, nomor 1 itu ya, Eke Premano, yaitu nomor 2 yaitu Dwi Premano. Yang nomor 3 adalah Tripremano. Itulah yang ketiga bagian daripada Tripremano. Ada Eke Premano, Dwi Premano, dan Tripremano. Eke Premano yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki 1 kekuatan dalam hidupnya, yakni bayu. Dia hanya mempunyai bayu saja. Pohon-pohon itu mempunyai bayu, dia tidak mempunyai suara, tidak mempunyai pikiran. Sekarang yang disebut dengan Dwi Premano yang tergolong satwara, yaitu Rana bangsa rumput. Padang itu yang padang rumput itu adalah Rana bangsa rumput. Lata bangsa semak dan pepohonan. Yaitu gulma yaitu bangsa pohon yang bagian luar pohon. Yaitu yang keempat Jaggama yaitu bangsa tumbuh-tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Ya. Adapun Dwi Premano yaitu makhluk memiliki 2 kekuatan dalam hidupnya, yakni sabdo dan bayu. Semua makhluk-makhluk itu hanya mempunyai 2 kekuatan, yaitu sabdo dan bayu. Seperti apa? Seperti kambing, kucing, sapi, ayam bisa berpikir itu? Kan tidak. Makanya dia mempunyai 2 kekuatan, yaitu sabdo dan bayu, yaitu bisa bersuara, bisa hidup. Ada juga harus binatang itu dirawat, ya dipelihara, dikasih makan, dan dibikinin kandang. Sama juga seperti kita, supaya dia bisa cepat besar. Kalau babi di rumah, siapa yang punya babi di sini? Di rumah siapa yang ibunya memelihara babi? Ya semuanya. Kalau begitu rawatlah babi di rumah biar cepat bisa kasih makan, biar dia cepat dijual.
Sekarang ada juga yang disebut dengan satwa atau satu, itu sejenis binatang. Nomor 1, Sveda adalah bangsa binatang bersel satu. Binatang yang bersel satu disebut dengan Sveda. Yang kedua, Adaya adalah bangsa binatang yang bertelur. Binatang yang bertelur, apa saja yang bertelur? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Itu ada seperti apa? Seperti itik, kalau hidup di darat, kalau di laut, di air seperti apa? Seperti ikan yang bertelur, seperti apa? Kepiting yang bertelur, kura-kura yang bertelur hidup di air. Sekarang Jarayuda adalah bangsa binatang menyusui. Baik pemakan rumput, pemakan daging disebut dengan satwa atau satu. Binatang yang pemakan daging seperti apa? Anak-anak, seperti harimau pemakan daging. Banyak juga pemakan daging yang pemakan rumput seperti kerbau, sapi. Anak-anak memelihara sapi di rumah. Kalau memelihara, kamu harus rajin-rajin membantu orang tua di rumah. Apa mencari rumput untuk memakan sapi. Ada juga seperti binatang yang disebut dengan satu, itulah ayam, sapi. Di sini ada juga yang ketiga disebut dengan Vipromanu. Vipromanu ini adalah makhluk dalam hidupnya memiliki 3 kekuatan. 3 kekuatan yaitu yang bayu, sabe, dan hidup. Sama juga seperti kita ini, seperti kalian. Kalian punya bayu apa enggak? Punya, itu namanya tenaga untuk apa? Untuk berjalan, untuk bergerak, untuk bekerja. Itu adalah kekuatan daripada, karena Sang Yang Widi adalah memberi kita kekuatan, yaitu disebut dengan Vipromanu, yaitu bayu, satu, dan hidup. Makanya kita seperti manusia harus rajin-rajinlah membantu orang tua di rumah, jangan suka melawan, karena kita punya pikiran, punya kelebihan, seperti kelebihannya melewati daripada binatang. Kita manusia mempunyai pikiran, hanya kita harus rajin dan hormat kepada teman, saling bantu membantu. Lain daripada Vipromanu, binatang tidak punya pikiran, hanya punya 2, yaitu bayu dan satu. Kita mempunyai hidup. Manusia diklasifikasikan sebagai berikut, itu Nara Merga. Nara Merga adalah manusia yang masih berpikir pola pikir seperti manusia biasa. Salah satu bagian tubuh masih seperti apa? Seperti binatang. Namun manusia yang postur tubuhnya lebih kecil dari manusia biasa. Itulah Wamana. Makanya kita harus mempunyai pola pikir yang baik. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Jadi pada apa? Tulang pikiran. Bukan seperti binatang. Binatang cuma bisa bersuara, bisa makan. Ya, tidak bisa berpikir. Ya. Yang ketiga adalah jatma apa? Jatma manusia. Jatma manusia adalah manusia yang sempurna. Kita diberi apa anugerah oleh Sang Yang Widi dengan kelebihan daripada binatang. Karena kita apa sudah mempunyai pola pikir, makanya kita harus rajin sembahyang, berdoa. Lain daripada binatang, dia tidak mengerti dengan adanya sembahyang. Tetapi kita harus memberi sesajen pada binatang setiap tumpak ya binatang kita atau pewalungan kita cepat besar atau cepat tumbuh. Itulah kelebihan daripada binatang. Sekarang contoh-contoh Eko Permana. Ada banyak di sini ya. Contoh-contoh Eko Permana seperti tumbuh-tumbuhan. Di sini kalau di Bali kan banyak. Lain daripada di Maluku ada tegal. Di sana ada sawah. Di sana dia menanam sayur-sayuran. Ada pohon-pohonan, pohon kelapa, ada pohon durian. Banyak pohonnya. Lalu bunga-bunga itu seperti bunga mawar, bunga teratai, bunga kamboja. Ya, ini adalah ciptaan Sang Yang Widi seperti bunga. Ini pohon bunga kamboja ini yang dipakai untuk sembahyang boleh. Ada yang pohon bisa berbuah seperti ini. Ini berbuah ini. Dari bunga menjadi buah. Tumbuh dulu bunga menjadi buah. Ada pohon seperti pohon salak, pohon mangga itu yang bisa dipetik. Siapa di sini punya pohon kelapa? Pohon kelapa, pohon durian, siapa yang punya? Ya, banyak yang punya. Maka kita harus sering-sering merawat dan ngasih upacara biar cepat berbuah, berbunga. Itulah daripada kelebihan yang kita dapatkan dari Buddhis Sang Yang Widi. Harus rajin-rajin memelihara pohon supaya bisa dipetik buahnya. Adapun contoh-contoh dari Dwi Permana yaitu seperti binatang. Ada binatang bebek. Bebek bermacam-macam bulunya. Kegunaannya juga bermacam-macam seperti di Bali dipakai untuk sesajen. Karena kita memelihara bebeknya dapat, telurnya dapat. Rajin-rajinlah memelihara bebek dan dikasih nasi makan supaya bisa bertelur. Adapun di sini yang disebut dengan kucing. Kucing itu berkaki berapa anak-anak? Berkaki 4. Berkaki 4. Binatang yang berkaki 4 seperti sapi, kucing, babi, gajah, harimau, banyak juga yang berkaki 4. Dan makanannya juga berbeda-beda. Kalau sapi makanannya rumput, kalau kucing apa makanannya?
Ya, ada makanannya daging, ada makanannya pindang, apa namanya, ikan laut. Lain daripada bebek. Kalau bebek makanannya apa? Jagung. Jagung dan air. Ada juga lagunya ya. Lagu bebek. Nanti ibu akan kasih jagung. Ya. Di sini ada yang memelihara penang ikan. Ikan juga bisa dipelihara di kolam atau di kalau punya akuariumnya di kamar boleh dipelihara. Tapi ikan yang warna-warni. Yang warna-warni itu lain makanannya kita bisa beli kalau dipelihara ikan apa namanya ikan gurami juga dikasih makan biar dia cepat bertelur, cepat berkembang. Ya, itu yang artinya contoh-contoh di Remanu. Ya. Sekarang Ibu akan ngasih contoh-contoh Tripremanu. Tripremanu ada 3, yaitu berjenis laki-laki, 2 berjenis perempuan, yang 3 disebut banci. Yang berjenis laki-laki adalah orang yang tidak kelihatannya tidak memakai rok, tapi memakai celana. Lain daripada sekarang ada juga perempuan memakai celana, kelihatannya seperti seperti laki-laki. Tahu-tahu dia perempuan. 2 berjenis. Tripremanu adalah semacam perempuan, dia punya kelebihan daripada binatang. Punya kelebihan, makanya dia bisa. Kalian apakah sudah membantu orang tua di rumah? Kalau sudah, maka rajin-rajinlah membantu orang tua, karena kita diberi kelebihan pola pikir yang baik. Sekarang manusia diciptakan oleh Sang Hyang Widi yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi derajatnya kita melebihi daripada Tripremanu, melebihi daripada binatang. Ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna adalah manusia, karena mempunyai kayu satu hidup. Itulah ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Manusia yang berbahagia dapat menikmati daripada Tripremanu. Dia seperti babi dikurung yang tidak dapat melihat apa-apa, lain daripada manusia dapat bebas hidup, dapat melihat luar kesana kesini. Kita harus menghormati daripada Sang Hyang Widi dengan cara bakti dan sering berdoa dan sering bernyanyi. Karena kita adalah sudah bahagia, kita diciptakan mempunyai Tripremanu. Manusia yang berpikir positif adalah manusia yang mau, manusia yang baik dan budi-budinya baik dan bisa membantu teman sesama teman dan bisa saling harga menghargai dan bisa hormat menghormati sesama teman. Itulah manusia yang pikiran positif. Maka kita sering berdoa.
Manusia yang suka menolong adalah manusia yang yang patut dihargai. Seperti ada bencana, kita harus saling tolong-menolong, membantu orang yang kena bencana, kena musibah, karena kita adalah mempunyai kelebihan dan sering berdoa dan sering beriadnya. Tahu beriadnya? Kalau kita ke pura, kita sembahyang dan ngasih bernyanyi ngasih sesari. Ada juga orang yang pengemis, kita juga disebut beriadnya. Kalau ada orang bencana, kita juga beriadnya. Baik kepada secara batin maupun lahir beriadnya. Sering kita berdoa. Nah, sekarang Ibu akan ngasih lagu potong bebek angsa. Sekarang kalian kan punya bebek di rumah. Itulah akan Ibu nyanyikan. Ya, coba semuanya berdiri, bernyanyi sambil tepuk tangan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. Sudah kalian? Kok ada yang belum bisa menyanyi? Ya, apakah tidak pernah diajarin di rumah oleh orang tuamu? Ya, biar hafal, Ibu akan ulangi lagi ya. Dengarkan baik-baik. Biar tahu menyanyikan potong bebek angsa. Kan dari TK sudah diajarin oleh Ibu TK. Lagi kembali untuk menghafalkan. Nanti siapa tahu bisa lagi ada menyanyi. Kalau sudah habis COVID ini masuk seperti biasa, kan guru anak-anak menyanyi ya, kalau sudah selesai COVID ini. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Ya, cukup anak-anak. Jangan ingat hafalkan lagu itu. Ada pertanyaan ya anak-anak? Ada? Kalau tidak, Ibu akan ngasih tugas. Nah, sebelum ada tugas, mari kita simpulkan ini bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan ya anak-anak? Ada? Kalau tidak, marilah kita simpulkan bersama-sama. Tri Pramana, ini Tri Pramana, yaitu 3 kekuatan. Yaitu tumbuh-tumbuhan dibedakan 1 kekuatan yang disebut dengan Eka Pramana. Kalau binatang dibedakan menjadi 2 kekuatan yang disebut dengan Wipramana. Nah, binatang dibekali 2 kekuatan yang disebut dengan Wipramana.
Adapun manusia dibedakan dengan 3. Manusia dibekali dengan 3 kekuatan yang disebut dengan apa, anak-anak? Tripermano. Karena manusia mempunyai kelebihan. Itulah kekuatan daripada manusia dan Tripermano. Sekarang Ibu akan ngasih tugas individu di rumah. Sebutkan 5 contoh ekopermano di sekitar rumah kalian. Kan ada seperti apa ekopermano itu? Ya, coba tanyakan pada Ibu di rumah. Ya. Yang kedua, sebutkan 3 contoh bipermano ada di sekitar rumah, di lingkungan di rumah. Kalau sudah selesai, kirim tugasnya lewat WA grup Ibu atau grup kelas 1. Ya sudah anak-anak, sekarang cukup sekian dari Ibu. Dan tidak lupa Ibu mengucapkan ya bersama-sama Om Santi 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 Om.